Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual 1.1.A.6 dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang kemudian saya kontekstualkan dalam lingkungan sekolah saya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga kita sebagai guru tentu saja memiliki tugas-tugas yang harus kita tunaikan agar tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bisa tercapai. Yang pertama, guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, guru harus berpihak kepada murid. Yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran. Sebagaimana kita tahu bersama, semboyan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan istilah trilogi pendidikan, di mana yang pertama yaitu Ingarsa Suntulada, yang artinya guru harus bisa menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik. Yang kedua adalah Ingmadya Mengkarso, yang artinya kita sebagai guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya kita sebagai guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik. Selain trilogi pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengelaborasi pendidikan berdasarkan kodrat anak. Yang pertama yaitu sesuai kodrat alam. Kita sebagai pendidik hendaknya selalu memperhatikan karakter-karakter peserta didik di kelas ketika melakukan praktik pembelajaran. Tentu saja, peserta didik yang berasal dari pantai akan memiliki karakter yang berbeda dengan peserta didik yang berasal dari wilayah pegunungan. Yang kedua adalah sesuai kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa guru harus memperhatikan kodrat zaman peserta didik. Artinya, cara belajar dan interaksi murid pada zaman abad ke-21 tentu akan sangat berbeda dengan akhir zaman abad ke-20. Selain trilogi pendidikan dan elaborasi pendidikan berdasarkan kodratnya, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan pendidikan yang seharusnya berpihak kepada murid, sehingga kita sebagai pendidik kiranya bisa memberikan kemerdekaan dalam belajar kepada peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada murid juga menuntut kita sebagai guru untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif, serta memanfaatkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, tak dipungkiri bahwa praktik pembelajaran yang dewasa ini terjadi di lingkungan sekolah adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Terkait dengan miskonsepsi teori pendidikan yang berpusat pada guru, sekolah saya pelan-pelan telah melakukan perbaikan-perbaikan pada proses praktik pembelajaran. Sekarang kami berusaha melakukan proses-proses yang berpusat pada murid. Yang pertama, wujud kontekstual yang sudah kami lakukan, yaitu melakukan pembelajaran yang mempertimbangkan kodrat zaman dari peserta didik. Dapat dilihat bahwa kami sudah berusaha melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, wujud kontekstual yang telah kami lakukan yaitu melakukan praktik pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi, pada proses pembelajaran, kami memberikan kesempatan seutuhnya kepada peserta didik untuk mengeksplor apa yang mereka miliki, dan kami sebagai guru hanya berfungsi sebagai penuntun dalam proses berlangsungnya praktik pembelajaran.
Dari aspek pendidikan budi pekerti, sekolah kami berusaha memfasilitasi murid untuk melakukan ibadah sebelum pulang sekolah. Walaupun secara ketersediaan fasilitas, sekolah kami belum memiliki fasilitas ibadah, namun kami memanfaatkan ruangan kelas untuk tempat beribadah murid-murid kami sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu diibaratkan sebagai bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, tentu saja dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta perhatian dari petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari saya. Mari jadi guru yang menuntun atau menjadi pamong bagi peserta didik, selalu memberi tauladan dan memberi motivasi kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.